Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan elastisitas SAT part 2. Ya, jadi di part 1 Anda sudah belajar konsep elastisitas SAT padat. Pada pemahaman elastisitas atau sifat elastisitas dan pada konsep tegangan, regangan, modulus elastis. Kemudian Anda juga sudah belajar grafik tegangan regangan, misalnya pada sebatang baja. Kemudian Anda juga sudah belajar tentang modulus geser yang gayanya sejajar dengan bidang. Sedangkan kalau modulus elastis gayanya tegak lurus bidang. Dan yang ketiga Anda juga sudah belajar modulus bulk yang berlaku pada zat cair, ya, gas dan zat padat juga, tapi biasanya pada zat cair. Karena itu modulus bulk itu tentang perubahan volume. Sementara modulus geser dan modulus elastis tentang perubahan panjang. Nah, kita lanjutkan dengan yang kedua ini, part 2, kita mulai dari hukum Hooke. Biasanya berlaku untuk pegas atau kawat atau logam. Jadi benda-benda yang elastisitasnya cukup baik. Nah, dengan eksperimen, kalau kita ambil sebuah kawat, kemudian ini taruhlah ini kawat ya, kemudian di ujungnya kita gantungkan massa, sehingga kalau kita lepaskan dia akan bertambah panjang. Kemudian massanya kita rubah lebih besar, tambah panjang lagi. Maka eksperimen kita tentang gaya dan perubahan panjang, ini X ini anggaplah perubahan panjang ya. Maka untuk berbagai pegas akan Anda dapatkan grafik kira-kira seperti ini. Linear ya, linear. Taruhlah ini pegas 1, ini pegas 2, ini pegas 3. Maka karena grafiknya linear, maka kesimpulan kita persamaannya pasti memenuhi seperti matematik ya. Matematik itu kan kalau linear, Y sama dengan MX, gitu kan ya. Nah, Y-nya ini adalah F, X-nya ini adalah delta X, nah M-nya ini adalah gradien. Nah, di sini gradiennya adalah K, ya. F itu adalah gaya tarik atau gaya tekan, satuannya Newton. Delta X adalah perubahan panjang dari posisi seimbang, satuannya meter. K adalah tetapan gaya pegas. Kadang-kadang gaya nggak disebut, jadi tetapan pegas gitu aja. Satuannya dalam sistem internasional adalah Newton per meter. Nah, seperti kita bilang tadi, gradien itu tanggen alfa. Ya, itu akan menunjukkan tetapan gaya pegas. Jadi kalau Anda disuruh membandingkan bagaimana dengan tetapan pegas ini, maka jelas pegas 1 lebih besar, karena sudutnya lebih besar. Tangen alfa 1 lebih besar dari tangen alfa 2, lebih besar dari tangen alfa 3. Sehingga tetapan gaya pegas 1 lebih besar dari tetapan gaya pegas 2 dan lebih besar dari tetapan gaya pegas 3. Oke. Sekarang kita ke persamaan elastisitas. Kemarin ya sudah kita sebut. Elastisitas itu bisa kita nyatakan sebagai tegangan sama dengan modulus elastis kali regangan. Tegangan itu adalah gaya persatuan luas penampang. E modulus elastis bergantung pada zat, jenis zat. E itu adalah perubahan panjang dibagi panjang awal. Kemudian ini bisa kita, A-nya bisa kita pindah ke sana, sehingga jadi ini F sama dengan EA per L kali delta L. Nah, ini mirip ini gaya pertambahan panjang. Pegas kan gaya pertambahan panjang. Jadi ini mirip. Ya, ini kan hanya nama aja, X atau L terserah. Yang jelas ini perubahan panjang. Sehingga yang kita tulis di depan delta L ini, yang kita dapat dari persamaan elastisitas, ini menunjukkan tetapan gaya. Jadi tetapan gaya itu ternyata rumusnya seperti ini. E kali A per L. Jadi tetapan gaya itu sebanding dengan modulus elastisat. Kalau modulus elastisatnya lebih gede, lebih besar, K-nya lebih besar. Sebanding dengan luas penampang. Dan berbanding terbalik dengan panjang daripada kawat. Ya. Gitu. Jadi tetapan gaya pegas itu berkaitan dengan modulus elastis. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menghitung energi potensial pegas. Jadi kalau Anda punya pegas ya, taruhlah mendatar ya, seperti ini. Nah, ini posisi seimbang.
kita bikin X-nya 0. Jadi X itu dihitung dari posisi seimbang. Kalau ini kita tarik, ya, sehingga dari posisi seimbang, dia punya simpangan X, yaitu yang kita sebut delta X, maka apa yang terjadi dengan tangan kita? Kita merasa tangan kita ini ditarik ke kiri, ya toh? Karena itu adalah gaya pemulih kan? Ya, kita akan merasa tangan kita ini ditarik ke kiri, ya, oleh gaya pemulih F sama dengan min Kx. Artinya, ketika Anda tarik pegas ini akan menyimpan energi potensial yang dihitung dari usaha, ya. Usaha pegas artinya kalau Anda mau tahan ini Anda harus melakukan usaha. Usaha pegas itu adalah integral X1 X2 F dx. F-nya itu apa? Min Kx. Ya. X1-nya taruhlah mulai dari 0, posisi seimbang biasanya kan. Kemudian X2-nya ini adalah pertambahan panjangnya delta X ya. Jadi kalau ini kita integralkan kan Anda sudah tahu kan integral X dx itu adalah X pangkatnya ditambah 1. Jadi ini X pangkat 2 dibagi 2. Jadi hasilnya nanti integral ini Kx dx ini adalah K-nya keluar X kuadrat per 2. Batas bawah 0, batas atas X. Kalau kita masukkan, kita temukanlah ternyata usaha yang dilakukan oleh pegas itu min setengah Kx kuadrat. Nah, negatif ini artinya pegas menyimpan energi. Ya. Jadi pegas yang kita tarik atau kita tekan itu akan menyimpan energi setengah Kx kuadrat. Ya, di mana X itu adalah perubahan panjang dihitung dari posisi seimbang ketika belum diberi beban. Ya, itulah teori yang kita dapatkan hari ini. Untuk memahami teori itu tentu kita perlu latihan dan kita akan mulai dari latihan kita yang pertama ya. Latihan kita yang pertama ini ya. Kita ambil dari buku pelajaran Marten ini ya, Fisika Marten halaman 90, contoh 22 ya, dengan judul menentukan tetapan gaya pegas. Jadi bagaimana sih sebetulnya menentukan tetapan gaya pegas? Itu caranya persis soal ini. Jadi ketika Herman yang bermassa 60 kilo, jadi massanya itu 60 kilo ya. Kalau nggak diketahui gravitasi itu dianggap 10. Karena yang menarik pegas itu adalah gaya berat. Gaya berat adalah massa kali gravitasi. Bergelantungan pada ujung sebuah pegas. Pegas bertambah panjang 15 cm. Jadi mula-mula pegasnya tidak digantung ya, seperti itu. Begitu kita gantung, ternyata pegas ini akan bertambah panjang. Ini ya, bertambah panjang. Kenapa bertambah panjang? Karena di sini ada gaya berat ya. Oleh Herman ya, gaya berat Herman. Tapi gaya berat ini diimbangi oleh gaya pegas. Pegas akan menarik ke atas. Jadi Herman akan ditarik oleh bumi ke bawah, tapi Herman akan ditahan oleh gaya pegas ke atas. Ya, ini F pegas. Ya, Anda sudah tahu, besarnya saja K kali X. X itu ini, ya. Ya, delta X bolehlah, delta X. Delta X itu ada pertambahan panjang. Di sini diketahui 15 cm. Karena nanti kita pakai sistem internasional, ini harus jadikan meter kan. 15 kali 10 min 2 meter. Begini. Ya. Nah, di sini terjadi keseimbangan kan? Di sini kan seimbang. Ya. Ya biasanya kita sigma F sama dengan 0, tapi gampang lah kalau seimbang mah pasti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, ya. Jadi gaya ke atas itu K delta X, gaya ke bawah itu mg. Maka dari sini kita bisa dapat K. Inilah caranya menghitung tetapan gaya pegas. Kasih beban pada pegas, ukur pertambahan panjangnya, maka K bisa dihitung. Yaitu mg per delta X. Jadi Anda tinggal masukkan, ini soal esai, jadi kita harus hitung. Masanya 60 kilo ya, sistem internasional nggak usah ditulis. Gravitasi 10. Pertambahan panjang harus meter ya, 15 kali 10 min 2. Ya. Kalau sudah begini maka K-nya satuannya pasti Newton per meter. Ya, tetapan gaya. Oke. Kalau Anda hitung ini, mudah saja kan ini 4. Ya toh. 4
40 kali 100. 40 kali 100. 4000 Newton per meter. Inilah K-nya. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Sekarang kita hanya soal-soal aja. Teorinya sudah kita ya, yang tadi itu. Kita ambil dari fisika penuntun. Nah, yang ini. Yang ini. Fisika penuntun yang ini, yang ungu ini, ya, kelas 11. Halaman 69 nomor 3. Jadi kalau Anda lihat tuh, teorinya itu selalu berbentuk peta pikiran ya, jadi lebih gampang. Ya. Hanya satu. Nah, kalau Anda buka halaman 69 nomor 3. Nah, ini ya, ini soalnya. Ujian masuk UGM 2014. Ya, ujian masuk UGM 2014. UGM 2014. Ya, soalnya seperti ini. Sebuah silinder terbuat dari bahan elastik. Ya, jadi silindernya terbuat dari bahan elastik. Anggap aja silinder seperti ini ya. Penampang silinder memiliki jari-jari 1 cm. Nah, ini. Ini mula-mula ya. Jadi ini 1 cm. Oke. Sedangkan panjangnya 20 cm. Oke. Tetapan elastik silinder itu 0,8. Jadi yang ini masih seperti ini. Tetapan elastiknya adalah 0,8. Ya, sebut aja K1 lah. Ya, karena ini 1. Jika bahan itu dilubangi dengan lubang berupa silinder juga, jadi dilubangi nih, berupa silinder juga, sepanjang sumbu silinder. Nah, sepanjang sumbu silinder. Dengan jari-jari 0,5. Jadi jari-jarinya ini. Nah, lebih kecil ya, ini, R ini. 0,5. Gitu. Tetapan elastik silinder dengan lubang itu adalah, jadi yang ditanya adalah, tetapan elastik silinder dengan lubang. Yang ini, yang kedua ini. K2 ini berapa? Jadi sebetulnya tugas Anda cuma membandingkan K2 dan K1. Nah, untuk membandingkan Anda harus tahu rumusnya kan? Tadi sudah ya, tetapan gaya itu berkaitan dengan modulus elastis kali luas penampang dibagi panjang. Nah, sekarang Anda lihat ya. Modulus elastis bahan 1 dan 2 tetap sama. Ya, jadi ini nggak ada masalah, sama. Bisa dicoret nanti kalau kita bandingkan. Ya. Kemudian luas penampang. Ya. Luas penampang. Yang ini berapa luas penampangnya? Yang ini tentu A1 kan. Ini berbentuk lingkaran ya. Dan solid. Jadi luas penampangnya adalah Pi, ini R1 kuadrat. Gitu ya. Oke, kita harus pakai satuan internasional karena Newton per meter ya. Oke, jadi nanti saja. Jadi ini kalau mau ini kita hitung ya Pi kali sentimeter dulu kuadrat aja nggak apa-apa ya. 1 kan? 1 kuadrat, sentimeter kuadrat. Ya. Oke. Itu A1. Nah, kalau A2 gimana? A2 ada lubang. Jadi kalau lubang kan berarti luasnya yang hijau saja kan? Luas yang hijau ini ya, itu akan sama dengan luas yang utuh ini, ya toh? Luas yang utuh dikurangi luas lubang. Ya. Dikurangi luas lubang. Dikurangi luas lubang ini karena lubang nggak boleh dihitung. Ya toh? Luas penampangnya yang ini kan nggak boleh dihitung kan? Jadi luas yang hijau ini semua dikurangi luas lubang. Ya. Jadi kalau kita hitung A2, A1 itu pi kali 1 ya. Jadi 1 kali pi cm². Dikurang, nah luas lubang. Luas lubang berapa coba kalau kita hitung? Ini. Pi ini 0,5 kuadrat kan ya? Pi R kuadrat kan? Pi kali 0,5 kuadrat cm². 0,5 kuadrat itu kalau kita hitung 0,25. Jadi ini 0,25 pi cm². Nah, kalau kita hitung 1 kurang 0,25 itu 0,75. Jadi ini 0,75 pi cm². Baru kita jadikan, atau nggak usah lah. Kalau perbandingan kan yang penting satuannya sama. Ya, sekarang kita bandingkan K2 dan K1. Oke, kita bandingkan K2 dan K1 sekarang. Ya.
Jadi K2 dibanding K1 akan sama dengan EA per L kan? EA per L 2 dibagi EA per L1. Kalau perbandingan kan satuannya nggak usah internasional, yang penting sama. Modulus elastisnya sama, bisa dicoret. Ya, panjangnya juga sama, nggak dirubah. Ya, panjangnya juga sama, nggak dirubah. Jadi kalau Anda lihat ini tinggal A2 per A1 kan. A2 per A1. Ya, tinggal kita masukkan. A2 itu ini 0,75 pi cm kuadrat. Ingat, kalau sistemnya nggak internasional, kita masukkan satuannya. Ya, kalau sistem internasional nggak perlu. Dibagi A1. A1 berapa tadi? Ini. Pi kali 1 ya. Ya, pi saja. Cm kuadrat. Kan bisa dicoret cm kuadratnya. Pi-nya bisa dicoret, jadi hasilnya 0,75. Alias 3/4. Nah, kan begini. Oke, jadi tinggal K2 per K1 sama dengan 3/4. Nah, K1 kan diketahui 0,8 ya. Jadi ini tuh diketahui 0,8. Jadi K2 tinggal 3/4 kali 0,8. Hasilnya adalah 0,6. Ya. Satuannya sama dengan satuan K1, Newton per meter. Nah, seperti ini, ya. Jadi jawabannya adalah yang ini, ya. 0,6 Newton per meter. Yang ini, C. Jadi jawabannya C. Ya, inilah soal yang kedua. Oke, kita ke nomor 3 ya. Kita di sini nomor 3 ini sebetulnya tujuannya adalah menghitung energi potensial dengan rumus setengah K delta X kuadrat. Kita harus cari K-nya, kita harus cari delta X-nya. K kita cari dengan rumus E kali A per L. Ya, E itu modulus elastis. Kemudian delta X harus kita cari pakai keseimbangan. Waktu seimbang itu gaya tarik mg seimbang dengan gaya pegas K delta X. Persis seperti soal sebelumnya. Jadi kita lihat soalnya ya. Seutas kawat ini dengan luas penampang ini, ya luas penampangnya 3 mm persegi. Kita harus jadikan meter persegi. Jadi 3,0 kali 10 min 6 meter persegi. Panjang awal 50 cm. Jadi panjang awal ini 50 cm. Kita jadikan meter 50 kali 10 min 2 meter. Diikat tetap pada satu ujungnya dan massa 2,1 kg. Ini massa ini 2,1 kg. Digantung pada ujung lainnya. Sehingga dia akan menarik dengan gaya mg. Ditahan oleh gaya K delta X pegas, tapi tetap untuk itu dia perlu tambah panjang delta X. Setelah tambah panjang delta X seimbang. Mg sama dengan K delta X. E-nya modulus yang bahan kawat adalah 1,9 kali 10 pangkat 11. Sistem internasional sudah. Energi potensial yang disimpan dalam kawat. Nah, yang ditanyakan kan energi potensial. Ya. Anda sudah tahu energi potensial itu kan setengah K delta X kuadrat. Di mana K-nya akan sama dengan E kali A per L. Ya kan? Jadi kalau kita masukkan, ya tinggal dihitung aja ya, saya nggak susah. E-nya dimasukkan 1,9 kali 10 pangkat 11. A-nya dimasukkan 3,0 kali 10 min 6 dibagi L. L dimasukkan 50 kali 10 min 2. Nah ini kalau Anda hitungkan, ini 1,9 kali 3 dibagi 50. 11 dikurangi 6, 5, ditambah 2, 7. Seperti ini. Ya. Dan kalau ini kita hitung, 1,9, 19. Berarti sini sisa 10 pangkat 6. Dibagi dengan 1 lagi. Jadi 10 pangkat 5. Ya. 10 pangkat 5 itu adalah 10 kali 10 pangkat 4. Sehingga kalau kita bagi lagi, 5 dengan 10 ini 2. Sehingga hasilnya adalah 19, 3 kali 2, 6. Jadi K-nya kita dapat sekarang. 19 kali 6 kali 10 pangkat 4. Ya, sudah kita dapat K-nya. Oke. Nah, kalau sudah dapat, sekarang kita tinggal ngitung delta X-nya. Ya.
Seperti kita bilang tadi, M itu akan menarik ke bawah dengan gaya mg, kemudian ditahan oleh gaya pegas K delta X. Jadi gaya pegas harus sama dengan gaya berat. Tujuan kita ngitung delta X kan. Maka delta X-nya sama dengan mg per K. Dapat. Ya toh? Kita masukkan sekarang. Masanya 2,1 ya. Gravitasi 10, langsung aja 21 ini. K, K-nya ini ya. 19 kali 6 kali 10 pangkat 4. Nah, ini dibagi 3, 2. Ini dibagi 3, 7. Jadi Anda akan dapatkan 7 per 38 ya. 7 per 9. Atau jangan dicoret dulu lah ya. Jadi 21 per 19 kali 6 kali 10 min 4. Nah, ini meter ini. Sudah. Dapat delta X-nya. Baru kita hitung energi potensialnya. Setengah K delta X kuadrat. Gitu ya. Setengah. K-nya udah kita dapat nih. Tadi. Dari EA kali per L. 19 kali 6 kali 10 pangkat 4. Nah, delta X-nya dikuadratkan ya, dikuadratkan ini, 21 kali 21. Ini dikuadratkan, 10 min 4 kali 10 min 4. Pokoknya kuadrat semua, 2 kali. Per 19 kali 6, 19 kali 6 lagi. Ya, pokoknya kuadrat. Ya. Sekarang kita coret ya. 19, 6. 19, 6. Baru ini 6, dibagi 3, 2. Dibagi 3, 7. Ya, kemudian ini ada 10 pangkat 4, ini 10 pangkat min 4, hilang juga. Sehingga di sini sudah nggak ada, di sini 21 kali 7. 21 kali 7. Ya. Kali 10 min 4, ini belum hilang. 10 min 4. Dibagi, di sini ada 2. Ya, 2 kali, sini ada 19 kali 2. Ya, jadi kalau kita hitung, ini mudah 147, ini 4 kali 19, 76, kali 10 min 4. Nah, sekarang kita tinggal lihat pilihan ganda. Joule ini lah. Pilihan ganda, Anda lihat. Ini 1, apa 9, 9 kegedean ya. Ini pasti kalau 9 kegedean, jadi pasti 1,9. Ya. Udah pasti 1,9. Terus ini 10 min 4. Jadi jawabannya B. Ya. Jadi jawabannya adalah jawaban B. Ya. Bukan A, bukan. Jawaban B. 1,9 kali 10 min 4 Joule. Oke, itu soal yang ketiga. Kita akan masuk ke soal nomor 4. Ya. Soal terakhir ini kita menghubung-hubungkan konsep gaya yang disebabkan oleh kelentingan dengan gaya disebabkan oleh penyusutan benda. Ya, jadi itu soalnya nomor 4. Jadi sebatang tembaga dipanaskan. Ini tembaganya. Dipanaskan sampai 300 derajat Celcius. Jadi suhu awalnya 300 derajat Celcius. Kemudian dijepit. Jadi dijepit dengan kuat. Ya. Dijepit, jadi maksudnya di sini ditahan. Tidak boleh menyusut. Ya, ketika didinginkan nggak boleh menyusut. Jadi ditahan dia. Ya, ditahan. Jadi dikasih gaya ke sana. Ini ditarik, ditahan. Gitu. Ya, tidak boleh dia menyusut. Gitu. Sehingga tidak dapat menyusut. Ya, jadi batang tembaga dipanaskan. Bukan dipanaskan, didinginkan tentu. Kalau dipanaskan kan memuai. Didinginkan, tetapi tidak diperbolehkan menyusut ketika suhunya turun. Gitu. Diketahui modulus yang tembaga 110, jadi E itu 110 kali 10 pangkat 9. Sistem internasional ya, nggak usah ditulis sebetulnya ya. Dan koefisien muai panjang alfa ya, 15 kali 10 min 6. Karena kalau dikasih didinginkan atau dipanaskan pasti ada penyusutan. Perlu koefisien muai panjang. Jika tegangan patahnya, nah ini tegangan patah.
220 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Anda sudah tahu tegangan patah ini akan berkaitan dengan gaya untuk patah, ya kan? Gaya untuk patah. Gitu. Dan Anda sudah tahu tegangan itu adalah modulus lenting kali pertambahan panjang. Anda sudah tahu ini kan? Toh kan diketahui. E juga diketahui. Berarti saya bisa cari E. Ya toh? Bisa saya cari E. Ya, Anda sudah tahu juga bahwa E itu adalah delta L per L. Nah, penyusutan ini. Dia akan menyusut sebesar ini kan? Jadi dia akan menyusut sebesar delta L ini. Ini penyusutan. Ya kan? Koefisien regangan kan delta L per L. Oke, jadi kalau kita menghitung delta L bisa dari sini kan? Ya, jadi delta L sama dengan apa ini? Atau delta L per L lagi. Delta L per L bisa dihitung kan? Delta L per L berarti tau per E. Nah, diketahui kan? Tau-nya diketahui. 220 kali 10 pangkat 6. E-nya juga diketahui. 110 kali 10 pangkat 9. Sehingga 220 bagi 110, 2 kali 10 min 3. Nah, kita dapat sudah delta L per L. Ya, dari tegangan patah. Nah, sekarang kita dari pemuaian. Ya. Pemuaian kita itu tahu rumus. Pemuaian apa? Pertambahan panjang atau penyusutan itu adalah alfa panjang awal kali delta T. Kan begitu. Delta T ini perubahan suhu kan? Oke, kan seperti itu. Ya, ini kan L. Ini kan bisa kita ganti jadi delta L per L. Delta L per L sama dengan alfa delta T. Nah, delta L per L-nya udah kita dapat nih. 2 kali 10 min 3, ini kita dapat. Ya. Jadi kalau kita masukkan gitu ya, sudah kita dapat itu. Ya, nggak usah kita cari lagi. Jadi 2 kali 10 min 3 ya, sama dengan ini. 2 kali 10 min 3 ini. Kita dapat dari tegangan patah. Sekarang ini dari pemuaian. Alfa tahu tuh. 15 kali 10 min 6. Ya, maka kita dapat delta T. Delta T ini penurunan suhu ya. Penurunan suhu. Jadi Anda harus tahu delta T itu penurunan suhu. Jadi nanti suhu akhir itu akan sama dengan suhu awal dikurangi delta T. Karena penurunan suhu kan. Gitu. Jadi dikurangi. Karena itu jawabannya pasti lebih kecil dari 300 kan. Kalau Anda lihat ini semua jawabannya lebih kecil dari 300 kan. Ya, lebih kecil dari 300. Oke, delta T langsung bisa kita hitung. Berapa delta T-nya? 2 kali 10 min 3 kiri dibagi kanan ya. Per 15 kali 10 min 6. Nah, berarti 2 kali, ini kalau naik 1000 kan. 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 3, 1000. Dibagi 15. Nah, ini kalau kita bagi 5, 3 kan. Ini kalau kita bagi 5, 200. Ya, jadi 400 dibagi 3. Ya. Mendekati 133. Nah, jadi dengan demikian, suhu akhirnya adalah suhu awal 300. Ini suhu awal 300 dikurangi 133. Jadi jawabannya 167 derajat Celcius. Jadi jawaban D. Ya, jadi nomor terakhir ini kita menggabungkan antara konsep tegangan yang didapatkan dari E kali E. E itu delta L per L, jadi dari sini kita dapat delta L per L. Delta L itu adalah penyusutan ya, atau perubahan panjang. Itu bisa berkaitan dengan pemuaian. Ya, perubahan panjang adalah koefisien muai panjang kali panjang awal dibagi delta T. Ini delta L per L. Dan di sini kita bisa dapat perubahan suhu. Ya, di sini turun sehingga suhu akhir bisa kita dapat. Demikian yang bisa kita jelaskan pada Anda. Kita akan akhiri nanti dengan part 3. Ya, di part 3 nanti kita hubungkan lagi bagaimana hubungannya dengan konsep gaya sentripetal, bagaimana hubungannya dengan konsep percepatan, sehingga Anda akan belajar pemahaman antar konsep, ya, sehingga mantap betul ya.
dengan menggunakan 2 textbook itu. Yang satu buku pelajaran fisika dan satu lagi buku penuntun fisika, tulisan saya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran ini. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman sebanyak mungkin untuk bisa belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.